Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sana Solo Minang TV Sadonya hari Iko liputan kita yang kedua Budes. Yang kedua Ahad 26 Juni tahun 2022. Liputan kita yang kedua adalah sebuah acara Gathering and Award Achievement dari Akademi Melayu Dermawan dengan sebuah tema kumpul bersama sukses bareng-bareng. Masya Allah, luar biasa ya. Apa sih Melayu Dermawan? Ya, di sana Solo Minang TV Akademi Melayu Dermawan adalah sebuah akademi yang membina para UMKM yang ada di wilayah Kota Batam, khususnya UMKM menengah, kecil dan mikro. Kecil dan mikro. Jadi di sana Solo Minang TV Budes, dia tahu bahwasanya kalau ada yang ingin membesarkan usaha kecilnya, UMKM-nya untuk lebih proporsional, apa gitu packagingnya, apa gitu kemasannya, brandnya, itu insya Allah Akademi Melayu Dermawan bisa melakukan bimbingan untuk itu. Ya Bunda saya. Dan Iko di bawah pimpinan Bapak Ilyas Karta, penanggung jawabnya SMTV. Oke, di sana ikutin liputan kami di M8 Mega Legenda untuk liputan khusus acara Gathering and Award Achievement Akademi Melayu Dermawan dengan sebuah tema kumpul bersama sukses bareng-bareng. Jangan lupa di Suara Minang TV, ikuti terus, follow terus Suara Minang TV. Suara kurang awal. Nah, sana boleh nanti dilihat UMKM yang hadir ya. UMKM yang hadir boleh diliput dulu. Ini usaha-usaha yang hadir. Oke, terima kasih itu lah. Kita liput UMKM dulu. Nah, ini perwakilan teman-teman di sana Solo Minang TV ini adalah salah satu bentuk atau stand ya, dari UMKM yang dibina oleh Akademi Melayu Dermawan. Kalau ini Taekwondo dari Palembang. Scale up 9. Enak. Akademi Melayu Dermawan. Scale up Bunda, kami Akademi Melayu Dermawan. Oke, di sana Solo Minang TV sangat luar biasa ya, sebuah UMKM yang dalam tanda petik adalah sebuah usaha kecil tapi kemasannya cukup luks ya. Cukup menarik. Nah, cukup menarik ini ya. Kopi Ya. herbal. Jadi kopi herbal laki-laki. Oh, Oke. untuk laki-laki Bunda. Oke. Kalau yang untuk perempuannya ada nggak Bunda? Ini untuk laki-laki. Ada. Ibunya ada. Ada untuk ibu. Oh, ada, tapi nggak kopi ya Bunda. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya Oh, tanya dulu. karena beliau ibu-ibu, Bunda bisa silakan bertanya tentang produknya. Baik, assalamualaikum Bunda. Perkenalkan kami dari Suara Minang TV. Ya. Nah, kami di situ hadir untuk meliput acara yang dilaksanakan oleh UMKM yang Melayu Dermawan. Ya, yang mana Melayu Dermawan itu semuanya UMKM, pengusaha semua ya. Bunda boleh kalau boleh tahu Bunda aslinya mana Bunda? Aslinya saya di Tembesi Tower. Nah, kampungnya? Oh, kampungnya di Brebes. Brebes tapi Palembang kan? Nah ini kan beda-beda kan. Kita satu angkatan itu ada beberapa orang dan mempunyai produk yang berbeda-beda. Oh, jadi itu dikumpulkan dalam satu di angkatan ke-6. Jadi ada teman-teman yang memproduksi telur, ada yang memproduksi martabak bangka ya? Bukan, Ini ya. Ya. Ah, ini ya. takoyaki. Oke. Nah ini kalau ini dari Padang. Iya Bunda. Ini dari Batam, tapi yang punya orang Padang. Orang Padang. Nah berarti maksudnya Bunda ini dari warga sekitar, dari warga sekitar yang punya usaha. Terus Bunda bantu untuk mempromokan. Enggak. Jadi kita ini di dalam AMD ini kita punya kelas UKM. Nah, di setiap kelas itu kita punya macam-macam produk dan di sana kita saling tukar informasi dan bisa juga saling menjadi reseller antara satu sama lain, jadi membesarkan usaha bersama. Jadi scale up 6 ini kelas. Ya, Sama kelas.
gitu ya? Iya. Angkatan Ya, ke-6. jadi kayak ini di kami ini ada yang jualan bumbu pecel dan ini bahannya alami. Nanti boleh dicoba Pak. Mas Agus Ya, dari Jawa, di Jawa guys. Dari Jawa. Jadi kalau nak kue rujak nggak perlu ke Seraya teh, cukup beli bumbunya, kita beli buahnya. Ya, ini pempek frozen, ada juga tekwan frozen. Dan ini sudah lengkap sertifikasi halal, sudah lengkap juga BPOM. Sama ini juga semua ya Bunda ya. Ada yang sudah lengkap perizinan, ada yang belum. Jadi di sini saat ini sedang proses. Tapi semuanya ini perizinannya ini diuruskan oleh Melayu Dermawan. Iya, iya. Dibantu. Salah satunya kemarin halal sertifikasi. Ya. Kalau boleh tahu pimpinan Melayu Dermawan ini siapa Bunda? Pak Ilyas. Pak Ilyas. Oh ini ya Bunda ya. Nah, boleh kenal Bapak. Bunda, ini pimpinan Melayu Dermawan. Oh, Bapak boleh kenalan, Bapak pimpinan Melayu Dermawan. Boleh kasih salam dulu untuk Suara Minang TV. Suara Minang TV, Suara Minang TV, suara orang awak. Wah, masih suara orang awak kok. Tadi katanya di mobil Suara Minang TV, suara orang Palembang. Kita mau tanya punya pinjam mic. Pak Ilyas sebagai pimpinan daripada Melayu Dermawan, sebenarnya visi Melayu Dermawan di dalam rangka membantu UMKM itu apa sih sebenarnya gitu? Kalau visi dari Dermawan itu sebenarnya simpel saja, Pak Host. Ya, assalamualaikum dulu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi kita itu adalah membangkitkan perekonomian umat secara berjamaah Membangkitkan perekonomian umat atau secara masyarakat bersama. secara berjamaah. Oke. Seperti judul tema itu ya. Ya, Kumpul bersama, kumpul sukses bersama, bareng-bareng. sukses bareng-bareng, luar biasa. Pak Ilyas, ini kan kalau kita lihat dari produk-produk binaan daripada Melayu Dermawan UMKM, ini kayaknya seperti produk-produk yang cukup elit ya, bahkan pantas tampil di mall, pantas kita lihat seperti lengkap semua informasi di dalam packagingnya, mereknya cukup bagus, packaging desain cukup bagus. Ini semua memang dibina mulai dari awal sampai kepada pemasaran itu lewat Melayu Dermawan. Betul. Jadi kita sebenarnya tidak membatasi kawan-kawan ini untuk ikut pelatihan-pelatihan atau ikut di lembaga manapun. Ya. Tapi mereka juga menjadi bagian dari Melayu Dermawan dan mereka juga bisa atau kita koneksikan dengan lembaga-lembaga lain yang adanya kayak lembaga pemerintah, ada pelatihan kita lakukan. Kayak pempek manja ini sebenarnya udah levelnya sudah, kalau nggak salah ini sudah ada di mall-mall ya Bu ya, sudah ada di mall-mall. Oh, sudah ada ya? Segala izinnya apa sudah dilengkapi. Sudah lengkapi. Salah satu goal pertama dari Melayu Dermawan adalah seluruh produk UKM ini minimal sudah ada izinnya, NIB, halal dan lain-lain. Itu goal pertama. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya agar produk ini bisa menggapai pasar yang lebih luas. Kayak ini kan sekarang sudah masuk mall, sudah keluar Batam. Kenapa? Karena sudah standar gitu. Karena tampilan produk, proses perizinan, legalitas baik dari sisi agama maupun dari sisi negara sudah oke semua sudah ya. oke semua. Dan semua itu memang dibantu dan difasilitasi oleh Melayu Dermawan. Betul. Masya Allah, luar biasa ya. Ibu, boleh saya bertanya ke Ibu sebagai salah satu peserta dari Bu, apa yang Ibu rasakan pada saat mengikuti kelas Melayu Dermawan sebelum menjadi peserta atau menjadi anggota dari komunitas Melayu Dermawan ini, setelah mendapatkan berbagai macam ilmu pengembangan daripada produk, itu apa yang Ibu rasakan perbedaan sebelum dan pasca mengikuti Melayu Dermawan gitu? Ya, alhamdulillah setelah kami mengikuti skill up atau pelatihan yang digawangi oleh Akademi Melayu Dermawan, produk-produk kami yang tadinya umpamanya belum ada NIB, ada halal, dibantu, sangat terbantu kami. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi untuk bagaimana ini sebenarnya mohon maaf, kalau dari semua packaging apanya kan sudah akte, tapi kan masalah perizinannya kan belum.
insya Allah nanti akan dibantu sama Akademi Melayu Ya. Dermawan. Dari mulai ekspor, insya Allah mudah-mudahan ini ekspor karena ininya udah bagus. Ini udah ekspor ya? Belum, makanya ini harus perizinan dibantu. Oh, oke. Jadi kayak macam ini produk-produk herbal dan ini handmade sendiri, saya tangan sendiri. Oh, racikan tangan sendiri. Jadi homemade ya. Semua ini saya semua sampai Jika seandainya Allah izinkan ini semakin berkembang, ya. tentu Ibu sudah mempunyai program ke depan di dalam proses pengembangan Insya itu Allah. gitu. Apa yang rencana yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan itu? Jadi kita ke digital marketingnya karena Ya. selama ini kan kita sibuk di bagian ramuan. Betul. Jadi untuk go public itu kan butuh digital marketing. Ya. Jadi bagaimana bisa menghasilkan ini sebenarnya produk bagus, cuman karena Belum banyak orang yang tahu. ya. Jadi Melayu Dermawan juga memberikan sebuah materi atau pemahaman bagaimana mempromosikan Iya. produk ini lewat Iya, lewat media sosial. Iya, betul, insya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Kita berharap dan berdoa kepada Yang Kuasa, mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar Amin. Ibu bersama teman-teman yang di scale up 6 Ya, amin. atau di angkatan ke-6 ini semua menjadi sebuah bagian dari sebuah proses bagaimana hasilnya untuk lebih maksimal hendaknya. Amin. Oke Ibu, terima kasih banyak. kasih, Kita Pak. jalan-jalan dulu Ya. untuk meliput teman-teman yang lain ya. Sukses semuanya. Ini berbagai macam, ada bumbu tradisional untuk kacang ya Bu ya. Pecel ya. Terus ada kerupuk-kerupuk, ada frozen pempek dan ada herbal. Nggak dengar. Pria. Keras dong. Obat kuat untuk pria. Oh, Rasanya gimana? tapi jangan salah, ini adalah untuk ibu-ibunya. Untuk apa ibu-ibunya? Oke. Nah, ini masakannya dan usaha harganya terjangkau. Terakhir Bu, kemana dihubungin jika orang atau untuk pemesanan? Oke, nih. Saya sebagai seorang terapis, sebagai seorang herbalis, Ini madu ya Bu. menyediakan produk sendirinya ini. Oke. Ya. Ini madu dari madu hutan Kepri. Asli. Ini asli. Ya. Bu, sukses ya Bu ya. Oke, sukses. Oke, scale up 5. Berarti ini angkatan kelima ya Bu ya, angkatan kelima. Berapa anggota waktu peserta untuk kelas yang kelima kemarin Bu? Ada sekitar 45-an orang. Yang bertahan sampai ke ujung? Banyak juga ya. Banyak ya? Masya Allah. Ini 90% ya. jadi ini berbagai macam produk. Iya, Pak. Nih, mohon maaf, mirip dengan pertanyaannya Ibu sebelah. Adakah sebuah perkembangan yang cukup signifikan pasca mengikuti tergabung ke dalam Akademi Melayu Dermawan itu gitu? Tentu ada, Pak ya. Ada ya? Iya, ada, Pak ya. Ya, kira-kira berbicara dari sisi marketing, ya kalau boleh dibuka sedikit rahasia, berbicara secara omset ada peningkatan sebelum dan sesudah mengikuti Akademi Melayu Dermawan. Ya, alhamdulillah di Akademi Melayu Dermawan ini saya mendapat pendampingan untuk manajemen keuangannya juga, Oh. dari packaging juga, terus dari scale up bagaimana kita menjual. Termasuk marketing. Iya, Termasuk dan, marketing. ya alhamdulillah untuk produk saya kering kentang Mustafa kemarin sudah mewakili 12 UMKM untuk produk ekspor di Pinang. Oh. Kering kentang. Oh, teri kentang. Mahal ini pisang Mustafa. Ya, hari ini lagi nggak bawa Pak. Oke. Iya. Kita anggap habis ya. Iya, boleh Kak. Dan alhamdulillah sudah beberapa customer saya di Singapura dan untuk jarak jauhnya juga untuk ibadah haji. Oh, Iya. sudah menjadi sebuah brandnya sudah cukup bagus ya. Alhamdulillah. Sehingga Testimoni dulu boleh ya? oke. Boleh. Ini dari pisang. Ini coba bayangkan kita kira kentang tadi kan. Ternyata dari pisang, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lama nama. Lama banget. Mantap. Masya Allah. Jahe rasa.
lebih baik kopi. Ya, Kan biasanya kalau di awak kentang. itu pisang. Kalau enggak ubi. Kalau enggak ubi. Ya, tapi ini pisang. Tapi nggak ada rasa pisang nggak? Iya, nggak ada. Tidak ada. Oke, Bu, untuk produk-produk ini mungkin berarti bisa disebutkan apa namanya kalau umpamanya marketingnya lewat online, mungkin akunnya apa, menghubungi apa, karena memang mana tahu ada lagi customer baru dari Bagi-bagi barang-barang. logo apa namanya customer baru dari pemirsa Soro Minang TV yang pingin mengetahui lebih lanjut tentang produk-produk kita gitu. Oke, untuk kering kentang Mustafa bisa dilihat di IG-nya, IG Instagramnya Jago Nabok, Jago Nabok, dan untuk Cemal Cemil boleh di mana? Di mana? Di FB juga. Di FB? Cemal Cemil Batam. Cemal Cemil. Oh, oke. Jago Nabok dan Cemal Cemil Batam. Jadi di sana Soro Minang TV. Saya orang Medan. Kalau ingin memanfaatkan atau menikmati produk daripada UMKM yang ada di Scale Up nomor 5 itu bisa di follow IG Cemal Cemil Batam dan Jago Nabok. Oke. Mau nyemil, Ini- Cemal Cemil aja. Oke. Iko, wah ini bukan untuk Bunda saja ya. Bagi-bagi. Oke. Oke, di sana kita berkeliling. Subhanallah, luar biasa ya. Kalau kita Assalamualaikum, lihat, Bunda. Kalau kita lihat di sana penggiat daripada UMKM itu adalah rata-rata adalah ibu-ibu. Ini sangat luar biasa, berarti kekuatan ekonomi Indonesia di level ada di tangan ibu-ibu. Betul, Pak. Semangat ibu-ibu. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ibu, dulu. Suara Minang TV, suara orang awak. Suara Minang TV, suara Minang awak. Suara awak. Suara Minang TV, suara orang awak. Suara Minang TV, Suara orang awak. Oke. Bunda, Ya. ini adalah produk binaan juga di bawah Akademi Melayu Dermawan. Iya, Pak. Pertanyaan saya sama saja dengan teman-teman yang sebelumnya. Manfaat apa yang Bunda dapatkan dari sisi bisnis dalam tanda petik kita sebut, walaupun hanya sebuah UMKM, setelah Bunda mengikuti Akademi Melayu Dermawan itu gitu? Oh, banyak sekali, Pak. Di sini salah satunya juga memfasilitasi kita pengurusan halal. Pengurusan halal. Oh, Gratis. perizinan halal. Ya, gratis. Terus banyak sekali pokoknya, Pak. Nggak bisa disebutkan. Oh, banyak. Untuk produk saya pun dari ini marketing cara Ya. memasarkannya. Digital marketing juga diajarkan ya? Saya sudah sampai ke Singapura. Bunda mempelajari digital marketing. Iya. Itu pemasarannya betul-betul. Iya, sangat membantu sekali. Iya. Jadi kalau seandainya boleh tahu, sejak belajar dari Melayu Dermawan dengan berbagai macam dengan berbagai macam ilmu yang didapatkan, progres daripada pemasaran Bunda itu sudah sampai di mana gitu? Kalau saya kebetulan, tapi hari ini pas saya bawa udah ke Singapura, Pak. Masya Allah, udah ke Singapura ya? Iya. Kerupuk goreng pasir. Oh, Iya. iya. Setiap hari Rabu saya ngirim 100 bungkus untuk ke Singapura Iya, setiap iya, hari iya. Rabu. Itu sudah di packaging sedemikian rupa ya? Pakai plastik. Habis itu mau mengirimnya kalau ke Singapura kan nggak bisa diterima kalau nggak rapi ya. Panjang. Oke, Bunda, terima kasih banyak. Iya, Mudah-mudahan semakin sama-sama. sukses ya. Amin. Seluruh teman-teman UMKM Amin. dari awal sampai ke ujung Iya. yang selama ini menjadi yang ikut tergabung ke dalam lembaga pendidikan Akademi Melayu Dermawan. Sukses untuk Amin, UMKM ya amin, Bunda ya. amin, amin. Sukses untuk ibu-ibu Amin, semuanya. Amin. amin. Terima kasih Bunda ya. Amin, amin, Oke. amin, Pak. Ya, Amin. jam. Terima kasih ya. Oke. Hah? Lewat ya? Oke, di sana Soro Minang TV cukup banyak kita ada berarti Selkap 3, 4 ini adalah semua produk-produk yang dihasilkan dari kelasnya
Melayu Dermawan itu sendiri. Cukup cantik, keripik rendang telur luar biasa ya. Ini mah udah nyampe ke Ternate. Dekonya minta lo kau tunggu dekonya. Aku tak tahu lo kau lah. Udah sampai ke Ternate, guys. Luar biasa ya. Oke, scale up 1 ini kelas yang pertama ya. Ini kelas pertama ya. Fondasi pertama ini. Pertama ya, angkatan pertama daripada Melayu Dermawan. Luar biasa. Melihat daripada packaging ini adalah merupakan seakan-akan ini bukan sebuah produk dari UMKM ya, seperti sebuah produk pabrikasi sebuah perusahaan besar ya. Bu, komentar Ibu bagaimana tentang Melayu Dermawan? Oh, kalau menurut saya sangat bagus, ilmunya sangat luar biasa Ya. dan sangat berdampak sekali dengan usaha kita. Masya Allah, luar biasa. Dulu mungkin kantongnya tidak seperti ini Iya ya. benar Pak, awalnya dulu dari plastik biasa, Biasa saja. dan setelah ada pelatihan dan mentoring dan akhirnya kita bisa ada perubahan-perubahan terus dalam Perubahan-perubahan produk sehingga kita. orang melihat Memiliki packaging cantik, yang bagus, ya. jadi membuat orang penasaran ya, Ya, untuk benar. menikmati semua produk yang dilakukan. Kenapa dilewatkan tombol ya? Oh, tunggu dulu Bu. Apa namanya Bu? Apa namanya? Sekarang berbicara tentang pemasaran, sudah sampai sejauh mana pemasaran yang Ibu lakukan terhadap produk kita ini? Dan alhamdulillah produk kita ini sudah bisa sampai juga ke luar negeri Pak. Contohnya seperti Malaysia sama Singapura kita sudah pernah ekspor Masya Allah. dalam jumlah tidak banyak tapi kita sudah pernah Ya, sampai sana, benar. seperti itu. Alhamdulillah sukses. Tapi satu hal yang membuat kami bangga melihat adalah rupanya kerangka ekonomi Indonesia di level UMKM itu semuanya adalah ibu-ibu. Memang mak-mak itu adalah hebat. Hidup Mama. Oke Bu, ini kelas yang kedua. Tapi ini yang Allah tadi alay. Ya, ikulah sampai ke Ternate. Wah, Masya Allah. Ada tinggi ke Perancis. Oke, ketiban belum ada nampak saya. Ada saudara. Ada ya? Oh, oke. Bilang aja mau nyoba. Oke, Bu. Pertanyaannya adalah sama seperti yang lain. Ya Pak. Saya ingin mengetahui manfaat apa yang telah Ibu rasakan setelah masuk ke dalam Melayu Dermawan. Oh, Uni, ucapkan dulu. Suara Minang TV, suara orang awak. Soro Minang TV, Soro Minang Suara orang awak. Soro orang awak. Dah. Ya, apa manfaat apa yang Ibu rasakan setelah masuk ke dalam Melayu Dermawan? Omset meningkat Pak. Omset meningkat, to the point. Omset meningkat, PT banyak masuk. Iya, Ya. alhamdulillah Pak. Oke, sukses Uni dengan keripik rendang telurnya dan berbagai macam produknya. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depannya. Oke ya Uni ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ada Ini Oke. ada souvenir Oh, kami angkatan pertama Pak. ya benar-benar ya. Foto sekalian, ini honornya semua. Masya Allah luar biasa. ini honor semua nih. Kita foto dulu. Betul. Iya, Ebi, Rasanya asam, aduh. ini data resmi saya bantu pegangin. Mudah-mudahan Luar biasa. Di sana Suara Minang TV sadonya kalau ingin apa namanya informasi lebih terhadap produk-produk daripada angkatan pertama daripada Akademi Melayu Dermawan, mungkin daripada susah mungkin menghubungi ibu-ibu lewat SMTV aja lah. Nanti bisa kita sambungkan kepada para pemilik dan owner daripada pelaku daripada produk-produk ini. Ya, terima kasih banyak kepada Adusana Sadonya. Terima kasih Bu, sukses Makanya Ibu boleh follow ya Suara Minang TV. TV ya, baik di Suara Minang TV. Ya. Nah, Ibu boleh hubungi kami kalau untuk di endorse. oke. Dan yang penting gratis. Ibu jangan pikir-pikir lah berapa ya untuk uang jemput supaya bisa enggak gratis ya. Insyaallah SMTV dengan Melayu Dermawan adalah satu Iya, karena salah satu ya Pak. Oke ya. pimpinannya Ya, betul. Oke, Ibu sukses ya. Oke, ibu-ibu semua sukses ya. Mudah-mudahan tetap menjadi penggiat ekonomi UMKM di Indonesia ya. Oke, kita ikutin langsung di sana Suara Minang TV. Video live. Nanti Ibu kalau mau lihat di fanpage SMTV Suara Minang TV Facebooknya, terus channel YouTube Suara Minang TV. Dari pertempatan saya jadikan tanggal yang tidak terisi. Disebabkan posisi pembangunan secara tambahan Kenal. Blok L Lapehan aja tuh, lapehan. Lepas. Naik mas. Lepas. Nah ini nggak saya tahu.
Ada Top Crispy. Semakin meluas doa untuk dari Bapak Ibu semuanya. Ini ada beberapa gerai, itu ada yang satu orang yang ada sudah sampai punya 4 gerai, ada 3 gerai, ada 2 gerai dan sebagainya. Jadi dengan Top Crispy semuanya menjadi mudah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa menghasilkan semua olahan crispy. Tidak hanya ayam crispy, tapi semua olahan crispy kecuali pisang pun bisa. Kita tinggal kasih manis sedikit aja. Saya boleh ambil produk saya ya, maaf, lupa saya tadi. Ini kebetulan produk yang sudah selesai sudah dihasilkan. Next mas. Ini dia bilang tadi bahwa tepung crispy kita bisa untuk semua olahan crispy. Oke. Sampai di sini dulu. Saya mau bertanya, ada nggak yang usia di sini 70 tahun? Lebih dari 70 ada nggak? Ada yang lebih dari 70? Ibu-ibu kan? Di bawah 70? 65? Atau di atas 65 ada nggak? Ada yang di atas 65 nggak? Di atas 60? Di atas 60 nggak ada? Nggak ada juga? Nggak ada. Yang paling muda kalau gitu. Yang paling muda. Ada nggak yang di bawah 20? Di bawah 20? Nggak ada. Nggak ada yang di bawah 20, di bawah 25. Di bawah 25 yang UKM, ada nggak? Serius saya nanya, ada nggak di bawah 25? Nggak ada. Ada. Maju. Maju deh. Namanya siapa deh? Usahanya apa? Keripik tempe ya. Sudah di skala berapa deh? Skala berapa? 5 ya, saya belum kenal. Dek, siapa namanya? Kasih lah. Dek, sebelah ini kan ada Umi. Mi, tolong kasih duit dia, Mi. Kasih duit dia 250.000. Cepat, ambilin dompetnya. Kalau saya mau istri saya pinter, gampang kan? Paling yang ada rumah minta ganti. Itu fungsinya ajak maju itu. Kasihkan 250.000. Yang di atas 55. Di atas 55 ada nggak? Maju. 250. 250. Satikannya. Ya udah, mau foto ya? Saya bisa foto tuh. Nah, oke. Kalau yang udah tua, biar saya yang ngasih. Nanti kalau yang muda, istri saya cemburu, kan? Baru 50.000 juga untuk ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ibu ya. Sama-sama. Mudah-mudahan semangat untuk adik kita dan ibu kita. Jadi bahwa dalam usaha kita, dalam bisnis kita itu tidak pernah mengenal usia. Kita selalu muda. Yang tua pun menjadi muda, apalagi yang muda makin muda. Kita selalu semangat untuk menciptakan kreasi-kreasi baru untuk makin bangkit. Setuju? Lanjut mas. Alhamdulillah melalui saya kebetulan adalah peserta di angkatan pertama Akademi Nilai Dermawan. Di situ saya banyak belajar tentang, waktu itu saya nggak banyak melebar kemana-mana, belum belajar tentang digital marketing apa itu saya nggak tahu, waktu itu belum sampai ke sana. Jadi waktu itu kami fokus di 3 hal, yaitu dapur produksi, segmentasi pasar, dan sales. Waktu itu, jadi sebenarnya kalau dijabarkan panjang dapur produksi itu Bapak Ibu sekalian, karena itu menyangkut HPP, menyangkut dapur kita juga banyak sekali. Kemudian segmentasi pasar itu
kelas mana yang mau kita jangkau? Kalau Deto Crispy ini, geprek ini mana sih kasar yang mau saya ambil? Oh kira-kira kalau umur 60 tahun masuk nggak? Nggak masuk. Ternyata yang chicken itu banyak masuk di usia sekolah ke bawah. Oh, saya hajar lah waktu itu belum ada geprek, waktu itu naik chicken. Makanya alhamdulillah berkembang dan terus berkembang. Itu di segmentasi pasarnya, kemudian di sales, di penjualannya. Tentunya adalah Bapak semua juga sudah diajarkan yang Akademi Dermawan, saya nggak perlu menjabarkannya, itu salah satu keuntungan yang saya dapatkan. Kemudian juga Bu Marlina juga ngejar-ngejar saya bahwa toko usahanya harus dikasih biar keren gitu. Jadi legalitas. Akhirnya PIRT, sertifikat halal itu sudah dapatkan. Saya adalah termasuk orang yang pertama di Akademi Dermawan ini yang mungkin sudah mendapatkan PRT dan sertifikat halal. Sebelumnya waktu itu belum ada yang punya, saya lah yang pertama memotori teman-teman untuk bisa mendapatkan sertifikat itu dan kemudian yang lain-lainnya. Hampir semua alhamdulillah ternyata teman-teman sudah banyak yang mempunyainya. Jadi nggak bangga lagi. Kalau dulu yang bangga kali memang karena sendirian kan. Kemudian selanjutnya adalah kandungan nilai gizi. Kandungan nilai gizi itu juga saya hanya berapa orang termasuk Bu Erna yang dapat, salah satunya di sini ada Bu Erna atau teman-teman yang lain mungkin juga ada yang punya. Itu waktu itu juga dari sebuah pelatihan dan itu juga termasuk FPIDAT itu langsung pengeluaran dari Universitas Pasundan dari Bandung. Itu produk kita kirim ke sana. Alhamdulillah sudah kita dapatkan juga. Kemudian yang terakhir adalah akses permodalan. Akses permodalan ini kita dapatkan juga banyak sekali dari teman-teman perbankan yang nawarin ke saya meskipun masih saya tolak. Kayak ya kan tolak bukan lah. Tapi saat ini memang lagi agak keren. Mungkin nanti saatnya nanti untuk berkolaborasi yang sehat. Yang sehat kata saya. Sehat untuk saya, sehat untuknya, tentunya dunia akhirat. Next, Mas. Ini adalah produk Deto Crispy. Ini sebelum mengikuti Akademi Dermawan. Sebelum mengikuti Akademi Dermawan seperti ini Bapak Ibu, produk saya masih seperti ini. Masih plastikan semuanya. Polos, gak ada apa-apanya stiker gitu. Next, Mas. Dan ini adalah produk Deto Crispy setelah mengikuti Akademi Dermawan. Setelah di-mentoring, ada produk kita seperti ini. Ini yang terakhir warna hijau ini adalah biang yang saya ciptakan. Ini adalah untuk UKM-UKM yang di luar Batam yang kita kirim ke berbagai wilayah yang mereka tinggal campur dengan tepung biasa. Jadi mereka pun bisa membuat tepung crispy dengan merek mereka masing-masing. Next, Mas. Oke, ini bersama Bapak Pembina kita Pak Gun. Ini juga mentoring, ini ada acara beberapa waktu lalu. Silakan Mas, next terus. Next, ini beberapa pelatihan yang saya ikuti. Next, ini Ibu Sprindak. Ini ada Ibu mantan wakil wali kota kita. Ibu Ria Satari kapan belajar ke saya untuk goreng ayam kita ini bersama anak beliau. Pak Raden yang belum mau Ibu ini. Next, ini mahasiswa pun dari Poltek ada belajar ke rumah untuk pelajaran mereka. Next, ini adalah Bapak Kadin, Pak Ketua Kadin. Ini salah satu pelatihan yang saya selenggarakan di rumah. Ini termasuk salah satunya adalah di Panti Asuhan. Saya menyelenggarakan pelatihan. Next, Mas. Nah, ini juga pelatihan dari mereka lah tercipta UKM yang dari olahan crispy. Mereka mengambil tepung ke saya untuk kita buatkan gerai-gerai. Seperti itu. Dan ada banyak, ada para janda, para duafa yang bekerja sekarang bersama saya. Next. Nah, ini terus next. Ini istri saya. Ini istri saya yang selalu mensupport saya. Begitulah perjuangan beliau di belakang layar. Luar biasa. Sampai itu bukan pura-pura, itu betulan itu. Memang seperti itu tiap hari. Itu setiap hari itu membantu untuk mengisi di food truck. Alhamdulillah satu grade food truck ini para dan ini bisa menjual 300 potong fried chicken geprek setiap harinya. Nah, kalau para dan punya dana nih Pak, bisa kita buat lebih banyak lagi ya. Bisa menjadi investor banyak. Buat 50 food truck Pak, banyak kali. 10 food truck aja di Batam Pak. Udah mantap Pak. Contoh Pak. Promosi sedikit. Oke, next. Yang terakhir adalah reward yang saya dapatkan dari Akademi Melayu Dermawan yang diberikan Pak Gunawan bersama Bu Siska adalah hadiah umroh, satu tiket umroh. Karena waktu itu saya diiming-iming. Sebenarnya waktu itu saya juga nggak tahu karena nggak ada waktu iming-iming itu. Ternyata bahwa
salah satu peserta terbaik waktu itu diberikan tiket umroh dan alhamdulillah beliau berikan, dan insya Allah saya akan manfaatkan nanti tanggal 3 Oktober ya Beb. 3 Oktober kami akan berangkat bersama istri dan juga mertua kami. Jadi berempat kami berangkat. Mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini puncak dari presentasi saya. Saya nggak pakai nomor HP. Udah tahu saya, chatting aja ke rumah, lupa padahal. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kalau omset saya sebenarnya malu, cerita omset gak enak saya. Gak malu saya buat cerita omset. Janganlah. Mudah-mudahan bisa mendapatkan omset yang lebih banyak. Tentunya adalah kesuksesan seorang janganlah diukur dari berapa besar omsetnya, tapi berapa besar kita bisa bermanfaat buat orang lain. Berapa besar Bapak Ibu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kalau Bapak Ibu hanya berpikir bahwa usaha itu saya, untuk keluarga saya, maka pasti usaha itu akan cukup untuk Bapak dan Ibu aja. Tapi ketika kita berpikir untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah kita akan go dan terbang bersama. Terima kasih, salam dan kita akan berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sutomo dan Ibu yang alhamdulillah ya telah memberikan banyak energi positif kepada kita, bahkan rezeki materi untuk 2 orang beruntung di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Sutomo. Semoga nanti kedepannya makin banyak ya UKM yang memiliki omset besar sehingga bisa berbagi manfaat dan rezeki kepada orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita beralih lagi kepada ibu-ibu nih yang akan memberikan presentasi akan perjalanan usaha beliau. Marilah kita sambut bersama-sama Ibu Yuyun Anisandi, owner dari Dendeng Karyang Dapur Ratu. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah owner Dapur Ratu Yuyun Anisandi. Produk unggulan saya saat ini adalah dendeng karyang dan rendang tokol. Alhamdulillah, dendeng karyang dan rendang tokol ini bermula dari pandemi COVID yang kita melanda negeri kita. 22 Juni 2020 saya mulai usaha ini. Kita melihat perkembangannya, saya berpikir dendeng karyang ini harus dikelola dan dijalankan dengan ilmu. Nah, dari sini saya berteman dengan Bu Mandana Ramli dan Pak Ilyas Kata, bergabung dengan AMD Scale Up 5. Alhamdulillah setelah menjadi binaan Akademi Melayu Dermawan, saya sangat merasakan efek dari mentoring yang dilakukan para mentor-mentor handal. Alhamdulillah setiap bulan omset yang saya dapat dari dendeng karyang dan rendang tokol meningkat. Dan sekarang ini alhamdulillah dendeng karyang sudah masuk binaan Kadin Indonesia untuk ekspor ke Amerika. Walaupun saat ini saya masih berusaha untuk melengkapi legalitas dari produk ini. Dan sebagai manfaat lain di Akademi Melayu Dermawan adalah kita mempunyai link dan perpanjangan tangan kepada Dinas Koperasi UKM dan PLUD Kota Batam. Nah, dari Dinas UKM PLUD Kota Batam, saya juga banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan, khususnya bulan ini sampai dari awal bulan sampai akhir bulan pelatihan terus, sehingga Dapur Ratu udah nggak sempat ngomset lagi. Karena Dapur Ratu termasuk salah satu UKM potensi ekspor. Kemarin kami juga berpinang untuk melakukan pelatihan untuk ekspor ke Singapura. Alhamdulillah belum lulus karena masih banyak yang harus diperbaiki. Untuk saat ini dendeng karyang sudah banyak pemasarannya sudah sampai Malaysia dan Singapura, dan kita juga sudah ke seluruh nasional juga sudah ada pengiriman walaupun masih hand carry. Jadi sekian dulu dari saya tentang dendeng karyang dan Dapur Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuyun atas presentasinya. Alhamdulillah ya bisa kita petik dari Bu
usaha itu harus dimulai dengan ilmu. Luar biasa, sangat melekat kalimatnya Ibu, walaupun singkat presentasinya, tapi semoga kita semua yang berada di sini tidak lelah menjadi insan yang mencari ilmu dimanapun tempatnya. Baik, selanjutnya masih ada 3 UKM lagi yang akan memberikan presentasi. Baiklah, selanjutnya kita persilahkan kepada ibu-ibu lagi nih, kepada Ibu Siti Holija, owner dari Rumah Kue Misbah. Kepada Ibu kami persilahkan. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong, Bu. Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Kita tunggu Pak Gunawan. Kita tunggu 2 Gunawan. Produk saya itu ada untir-untir dan ada produk. Alhamdulillah sejak saya membuat produk itu pertama sekali itu Oke, baik, Dunsana Minang TV. Terima kasih Dunsana Sumsoro Minang TV sadonyo telah mengikuti liputan kita di di M8 Mega Legenda dalam sebuah acara award Assignment Melayu Dermawan. dari Akademi Melayu Dermawan dengan sebuah tema kumpul bareng dan sukses bareng-bareng. Itu istilah Islamnya berjamaah. Iya. Ya. Sukses berjamaah. Sukses berjamaah. Oke, Dunsana Soro Minang TV sadonyo, terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan kita dalam liputan kita di hari Ahad ini. Mudah-mudahan Dunsana sadonyo tetap setia selalu mendukung Suara Minang Minang dan TV. mengikuti terus, jangan lupa ikuti terus dan Oke. follow terus, kemudian subscribe YouTube-nya Suara Minang TV, Like, komen, ya. share sebanyak-banyaknya. karena Suara Minang TV akan selalu hadir di hati pemirsa. Oke, Dunsana Soro Minang TV sadonyo, all kru Soro Minang TV memberikan permohonan maaf kepada Dunsana jika dari awal gitu ada yang salah, Bu Des. Dalam kata perbuatan, kesalahan itu adalah milik kami, tapi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam. UKM yang tadinya saya tidak tahu KPP, yang tidak tahu brand, yang tidak tahu stiker,